Nih, besar. Nih, ini yang mantap kipernya ini teman. Nih udangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Berjumpa lagi bersama Polang Cilacap. Jadi seperti biasa teman-teman, hari ini kita akan melakukan proses pemasangan perangkap ikan ya teman-teman. Yang mungkin kita akan lakukan nanti sekitar jam 11 malam atau jam 12 malaman nanti ya. Kita lihat kondisi air. Jadi untuk hari ini mungkin kita menargetkan masih udang galah teman-teman. Tapi ya kita nggak tahu juga, namanya rezeki kita nggak tahu ya teman-teman. Kita target udang galah malah dapatnya entar ikan kakap, juga bisa juga terjadi ya teman-teman. Yang penting kita sudah berusaha dan berdoa untuk menjemput rezeki yang halal yang pastinya ya teman-teman. Biar lebih berkah barokah untuk keluarga ya teman-teman. Ya teman-teman, apakah hari ini kita bisa mendapatkan hasil panen tangkapan yang melimpah? Kita nanti lanjut di lokasi ya. Kita mau melakukan perjalanan ini. Ini untuk kondisi air sedang mulai mengalir naik pasang teman-teman. Teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai lokasi yang akan kita pasangin perangkap ya. Dan ini airnya sudah berkurangnya itu banyak banget teman-teman. Jadi momen sudahan ya gitu teman-teman. Jadi momen sudahan itu ketika ketinggian air mendekati mati air teman-teman. Jadi itu dari ketinggian titik tertingginya terus turun dan seterusnya sampai mati air. Ini airnya sudah terlalu kecil teman-teman, tapi ya nggak apa-apa, kita akan coba pasangkannya perangkap di sini karena ini tinggal satu-satunya tempat yang hutannya ada airnya ke dalam teman-teman. Seperti ini tuh, airnya itu sudah mulai naik ke hutan-hutan. Kalau di tempat lain itu pasti nggak ada yang naik ke kayak gini teman-teman. Jadi pemilihan lokasi itu sangat penting sekali. Ya, pentingnya cari lokasi hutan yang rendah, yang terkena air, karena ikan dan udang itu yang berkeliaran ke hutan-hutan itu teman-teman. Jadi ini ntar kita jam 12 malam akan turun memasangkannya teman-teman. Kita tunggu sebentar lagi, ini sudah jam setengah 12. Nanti kita akan coba memasangkannya teman. Mudah-mudahan di sini kita banyak rezekinya ya teman. Ya biarpun air kecil, tapi namanya rezeki kita nggak tahu. Yang penting kita berusaha karena di bawah itu gelap. Kita nggak tahu. Kalau menyediakan rezeki saya banyak di sini pun kita juga nggak ada yang tahu ya teman. Yang penting berusaha dan berdoa, itu yang terpenting. Oke, nanti kita lanjut proses pemasangannya teman-teman.
Oke teman-teman, ini kita sudah mulai melakukan proses pemasangan ini ya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa panen teman. Silora mas. Ya teman-teman, kita tak lanjut nyelesain dulu ya ke sana, soalnya ini lama banget kalau kita videoin full. Oke teman-teman, ini pemasangan perangkap untuk penggelarannya sudah selesai ya. Tinggal kita memasukin bawahnya itu ke dalam lumpur dengan kaki teman-teman. Dan ini ujung jaringnya ini diikat ya, dililitkan ke patok ini teman-teman, agar atasnya ini kencang ya. Kita lanjut proses pemasukan jaring ke dalam lumpur dengan kaki teman-teman. Ini kemarin ada yang komen air besar suruh divideokan, cuman nggak bisa kita videokan full ya, hanya seperti ini. Kita masukin pakai kaki, terus ditutup tanahnya lagi teman-teman, biar kenceng terkena arus itu nggak jebol. Semangat 45 teman-teman, namanya juga pejuang, ini harus semangat 45 ya enggak bro? Siap. Yang satu nginjak tanah lumpur bawah jaring ya teman-teman, ujung jaring bagian bawah, terus ditutup lagi pakai tanah lumpur di bekas jejak kakinya ya, biar ngunci. Makanya kalau di tempat yang banyak akar-akarnya itu nggak bisa. Ini di tempat yang lumpur-lumpur dalam. Oke teman-teman, kita lanjut memasukin jaring ke dalam lumpur. Soalnya kalau ada pencahayaan terlalu lama, ikan-ikan di dalam itu akan keluar teman-teman. Jadi ini hal yang paling sangat sensitif, boleh katakan pantangan. Tapi ini buat teman-teman yang
ingin melihat proses pemasangan malam hari seperti ini prosesnya teman-teman, sendirian kita turun ke air untuk mengais rezeki. Yang penting semangat, bismillah. Oke, kita lanjut. Kayunya teles. Sambil menunggu perangkap kering, kita masak air untuk menghangatkan badan. Ini baru selesai. Udah jam berapa ini? Jam 2-an ya. Tadi itu kita prosesnya jam 12. Berarti memakan waktu 2 jam. Kita berendam ini di air yang dingin sekali ini, airnya tawar ini. Air sudah mulai surut ke bawah. Plek. Iya betul. Untuk tentang sungai. Panjang mungkin. Burung gepok. Kira kalian gian ora? Pak. Pak. Ya kemungkinan. Apa ora? Dekat kau berlari. Ini kondisi perangkap pagi hari, airnya ini belum kering teman-teman. Kita tunggu sebentar lagi air kering apa enggaknya ya. Ini untuk kondisi air emang sudah mendekati mati air, jadi pasang perangkapnya pun untuk tingkat kekeringannya sudah mulai berkurang banyak dari hari kemarin ya teman-teman. Tapi ini mudah-mudahan masih kekeringan ya teman-teman. Kalau enggak kekeringan ya sudah cetek lah. Mudah-mudahan banyak hasil target tangkapan kita ya teman-teman. Dan ini di sini ini kita sedang nungguin di tempat terendahnya teman-teman. Jadi ini di tempat terendahnya kita, kalau yang di ujung sebelah sana sudah cetek, tapi ini tempat terendahnya ya teman-teman. Ini kita coba rogoh ya. Ada apanya? Ada udangnya, ada udangnya teman-teman. Udang galahnya nih.
super. Udangnya besar. Mana ini udang besarnya? Ada udang galahnya teman-teman, alhamdulillah. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Palanya mana? Nih. Sudah poin 1 ekor. Udang galah ya. Ya teman-teman, kita tunggu sebentar lagi. Ini air kering apa enggaknya, kita tunggu 1 jam lagi ya. Kalau 1 jam lagi nggak kering berarti emang air sudah nggak kering teman-teman. Jadi alhamdulillah kita sudah poin itu udang galah 1 ekor. Dan ini ada beberapa banyak ikan kiper yang ada di sini. Kita tunggu ini soalnya di tempat terendahnya ya teman-teman. Kemungkinan ikan-ikan akan ngumpul di sini. Ini untuk perangkapnya tuh panjang banget, nggak terlihat ujungnya teman-teman. Kiper. Ada udang lagi nih. Kita poin udang lagi teman-teman. Kayaknya banyak ini udangnya. Ada lagi, masih ada lagi teman-teman. Kemana? Masih ada lagi teman-teman. Alhamdulillah masih ada lagi. Ini untuk ikan kipernya, pilih saja ya. Ini. Ini udang tiger. Untuk mancing bagus banget. Tuh, udangnya tuh, kelihatan gak sungutnya? Ya. Ini nih ada udang galahnya, terlihat sungutnya ya, uget-uget kayak gini, kayak udah mana? Tuh. Ucul apa ucul? Lepas. Kiper lagi. Ya, kita tunggu aja lah keringnya. Seberapa banyak nih hasil tangkapan hari ini. Oke, kita tunggu air keringnya teman-teman. Ini sekarang. Kita cek di sungai ini, mudah-mudahan ada ikannya ya teman-teman. Ikan gabon.
bakat merah atau baramundi. Kita mau nyusul Mas pulang ya. Inilah proses pengambilan ikan ketika sudah dipasang perangkap. Tuh, itu dia orangnya tuh. Waduh, wah, lumpurnya mantep nyoh. Lubang kepiting guys. Mana? Mau coba diambil apa? Kita coba ambil ya, kayaknya ini sih ada. Hati-hati mas. Asem. Kosong guys. Kosong. Ikannya banyak guys. Apa nih? Ciper. Ciper. Makin. Airnya kering.
Coba Mas disepil hasilnya. Mantap. Kejeblos guys. Apa Mas? Besar. Ini kalau nyenggol tangan durinya ini sangatlah berbahaya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum terbiasa pegang ikan ini di alam kayak gini, jangan tiru adegan saya ya. Ya saya bukannya kebal dengan racun ini. Ya saya kalau tersengat duri ikat paper ya pasti pegel. Cuman karena sudah terbiasa, rasa pegal itu atau imun tubuh itu sudah beradaptasi dengan bisa racun kiper ini teman-teman. Ya tetap pegel bukannya sombong atau pamer, enggak, tetap pegel. Cuman karena terbiasa, gimana sih orang kalau sudah terbiasa ya boleh katakan sudah hal biasa lah gitu ya. Ya tetap merasakan sakit, cuman nggak terlalu kayak yang belum pernah. Itu biasanya ya boleh katakan sakitnya terasanya luar biasa kalau yang belum pernah. Tapi kalau yang sering hampir tiap hari kena kayak gini ya pegel sih pegel, cuman nggak ini banget karena sudah terbiasa. Nggak kerasa banget ya. Iya. Kita lanjut lagi. Siapa tahu ngutar di depan itu ada kakapnya yang besar ya. Mudah-mudahan. Teman-teman, ini adalah bagaimana cara Mas Bolang mendapatkan ikan-ikan di dalam hutan ya, dengan alat perangkap ikan. Itu dia. Coba Mas, coba. Wah, ya, dapat babon satu tadi. Kita lihat yang kecil-kecil dulu tuh. Mana tadi? Woi, liliput tuh. Tuh liliputnya tuh. Mana lagi? Au. Tuh liliputnya lagi mana ya? Suku NCB berburu ikan. Tuh liliputnya kelihatan tuh. Ini adalah namanya apa sih ya? Liliput kecil merah, ini namanya liliput merah kecil. Mas, galone kaembok Mas, kosong Mas. Nggak ada apa? Nggak ada gie ya, nah aku ya. Apa jenenge? Yuyu cilik. Ntar kita ambilin yuyu kecilnya buat di akuarium. Tuh, cantik-cantik sekali kawan tuh. Tuh ya. Mantap sekali.
di menyerok. Ikan itu nempel ke tangan kayak pulut. Ini lagi, sampai bertumpuk-tumpuk. Apa nggak pakai perangkap, nggak meludos ke sana, nggak lari? Enggak, kan sudah dikasih doa-doa Yang panjang-panjang? enggak, yang susah-susah biar lupa. Nih, ternyata sungai ini jadi sarangnya ikan kiper, teman-teman. Apa mas? Ikan besar, kenapa tahu tuh? Ikan besar ini kan nggak tahu. Mana ya? Ini balik. Orang gawa seser sih. Le. Kipas silir, hawa ada panas, di kipas silir loh. Lihat ikan besar loh. Tahu kenapa? Coba ulang di sini, kita tahu. Apa sing niki tuh? Halus, soalnya kayak bersisiknya itu kayak kakap putih. Teman-teman, jadi ini di tempat terendah kita ya Pak. Di sini ikannya banyak banget teman-teman. Alhamdulillah banyak udangnya juga, udang galahnya di sini ternyata teman-teman. Nih. Alhamdulillah, mantap.
Wah, mantap banget teman. Alhamdulillah, panen hari ini sangat melimpah teman-teman. Besar. Nih, ini yang mantap kipernya ini teman. Nih udangnya. Lagi. Oi. Ini lagi. Dan nih lihat sungutnya udang teman-teman. Nih belansnya juga ada yang besar. Mantap. Nih, ini teman-teman, jangan ditiru ya dengan kayak gini ya, bahaya. Wih. Mantap. Aromanya sudah wangi ini teman, nggak amis. Soalnya udang. Lagi. Nih. Mantap. Ini ikan yang sangat sulit dijinakan ini teman-teman. Ikan kating. Kalau ikan kiper Lele Tiongkok. lele Tiongkok kalau biungnya ngomong ya. Ini sangat sulit dijinakan ini ikan ini. Hati-hati Mas sih. Mas, hati-hati. Kita kan pakai perasaan loh. Kalau yang pakai perasaan ya anteng nggak apa-apa loh ya kan. Semua harus pakai perasaan teman-teman. Kalau yang zuk ya pastinya ikan ini berontak. Sayang, sini. Ya. Udah cilik sikat. Ini biar besar. Kita rilis ya Mas. Rilis yang ini kating kecil sih soalnya teman-teman nih. Dijual juga nggak laku. Kalau yang masih bisa kita selamatkan, kita selamatkan. Kalau yang sudah nggak bisa ya mau gimana lagi. Ya kan teman, pengambilan ikan sudah selesai ya. Itu tinggal berapa meter lagi. Kita mau ngambilin, coba ngambilin di sana dulu. Siapa tahu ada. Kita lanjut. Ini sesuatu makhluk hidup teman-teman. Ya, kita coba pegang. Kalau kita bisa tangkap ya alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa ya. Tapi ini kita bukti bahwa ini makhluk hidup. Ini kita pegangnya pakai ini teman-teman, soalnya bahaya ini. Ya. Ora kena Mas? Padahal ujarku kayak mati ya. Pura-pura mati Mas. Pura-pura mati. Nih, ini kerang. Totok. Ora kena. Cepet tuh ya. Itu apa? Masuknya hewan apa Mas? Pelus itu. Itu kalau dipancing tarikannya kayak belut, melebihi belut. Kapan-kapan besok kita kalau ada kesempatan kita berburu pelus ya. Nih.
Enggak. Oke teman-teman, ini pengambilan ikan udang sudah selesai ya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini untuk hasil perangkap hari ini teman-teman, pasang perangkap hari ini ya. Kita masih ada target yaitu udang galah. Karena ada pesanan ini teman-teman. Jadi alhamdulillah sekali ya. Kata ada orang yang bilang kalau nelayan dipesenin itu gabol. Kalau menurut saya enggak itu, itu hanya sebuah mitos, hanya sebuah kepercayaan. Kalau menurut saya pribadi, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Tinggal kitanya aja mau sugestinya itu apa enggak gitu, teman. Kalau enggak, kalau saya enggak ada pantangan, siapapun pesan boleh. Karena kalau enggak pesan, yang enggak kebagian, teman. Ya mungkin kurang lebih seperti itu, teman. Dan ini untuk hasilnya. Kipernya lumayan besar-besar teman-teman. Nggak nyangka ini kalau saya akan dapat kiper sebanyak ini teman-teman. Ya ini hasilnya teman-teman. Alhamdulillah kita masih ada kiper. Target kita udang galah, diberi ikan kiper oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekali teman. Hampir nggak ada belanaknya teman. Ini udang galahnya di bawah ya. Kita coba pilihin sekalian. Kalau udah di darat mah harus hati-hati. Belum nyocok ya mas? Ya karena susah untuk dijinakan. Loncatannya itu nggak bisa dikira kalau di cara kayak gini aja. Mantap sekali. Mantap. Oke teman-teman, inilah hasil dari kita pasang perangkap hari ini. Alhamdulillah sekali ya. Kita nanti lanjut pulang. Kita mau larut perangkap dulu ya. Baru larut kita gulungin, beresin perangkap, baru kita pulang teman-teman. Alhamdulillah, ini kita pecak ini. Dagingnya Yes, man.
masakanku mas. Harumnya gimana mas? Harumnya Harumnya sudah mantap itu. masa Iya. yang bener mas. Itu tinggal kasih kecap lagi. Jangan dikasih kecap lagi. Ini sudah komposisinya sudah good. Sip. Pokoknya saya tinggal makan aja lah. Jadi siap. wong apa di hutan ada roti kayak gini, itu ibarat makan makanan yang apa sih, istimewa sekali. Udah masak mas? Alhamdulillah, ini bentar lagi kita coba cicip untuk rasanya ya. Iya. Ini master chef dari mana ini? Ketimuan. Mantep pepol. Masa? Luar biasa, amazing. Si bener mas, jangan nyek mas. Enggak, bener. Jadi apa yang saya katakan 90% jujur. Oke teman-teman, masakan sudah matang. Hari ini kita masak mie udang galah. Untuk udangnya ini teman-teman, mantapnya. Aromanya bikin ngiler ini. Oke, kita ambil 2 udangnya. Sebelum makan kita berdoa dulu, jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Panas teman-teman. Kita taruh dulu. Oke, kita kupas. Panas. Nah, ini dagingnya kita cocolin ke kuahnya. Nah, ini baru mantap. Yang merah ini telur muda teman-teman, yang masih ada di kepala. Ini sangat gurih sekali. Banyak madang nang kono ya. Nang Majaya. Kuahnya sangat kental.
gurihnya udang bercampur dengan kuahnya mie instan, benar-benar panas. Panas sekali teman-teman. Nggak bisa kita langsung lahap. Sampai melecar. Mantap. No. Alhamdulillah teman, makan hari ini sangat nikmat sekali. Udah enggak lah dengan mie kuah, makan masih hangat di alam kayak gini. Pokoknya benar-benar mantap. Siapa yang masak? Ini chef, kita bawakan chef dari Petimuan. Ini sebenarnya yang ngameramin saya ini Kampung Pagi teman-teman. Ngameramin. Yang ngamerain itu Kampung Pagi teman-teman. Jadi kita sedang berpetualang di sini. Buat teman-teman bisa juga kunjungin juga channelnya dan bantu juga untuk subscribe dan untuk kemajuan channelnya teman-teman. Ya teman-teman, kita sudah sampai rumah. Alhamdulillah kita pulang dengan selamat. Dan hari ini kita hasil melimpahnya itu ikan kiper dan udang galah. Ya, teman-teman. Tadi kita sudah masak, sudah makan di perahu. Sangat nikmat sekali teman-teman. Ya, dan ini hasilnya. Ini hasilnya teman-teman. Ya beginilah teman-teman, seberapapun jumlahnya tetap harus kita bersyukur masih ada rezeki yang kita bawa pulang dan kita jadikan untuk beras. Ya alhamdulillah ya teman-teman ya, ini hasilnya sangat melimpah untuk hari ini. Kiper semua ya kan teman-teman. Ini nanti kita lanjut jual. Kalau feeling saya ya mungkin 100.000 dapat lah. Alhamdulillah hari ini kita masih ada rezeki ya. Ya mungkin 100 ribuan ada inilah. Insya Allah nanti bisa laku semua dan habis ya teman. Oke, kita lanjut nanti untuk penjualannya.
Ya teman-teman, ini jual keliling hasil tangkapan pada hari ini sudah selesai. Alhamdulillah teman-teman, kita masih diberikan rezeki yang halal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tangkapan kali ini nggak terlalu banyak, tapi tetap alhamdulillah ya teman-teman, kita masih diberikan nikmat masa hujan galah. Jadi semuanya kita dapat 100.000 teman-teman, jual ikan pernya aja kita dapat 100.000 teman, alhamdulillah. Untuk udangnya mau kita masak aja, dan juga ada pesanan lagi, jadi untuk udangnya paling dapat 1 kiloan lah. Jadi untuk komisi ini 120.000 ya teman-teman. Ini Be. Ya. Makasih ya. Ya teman-teman, alhamdulillah kita masih kebagian 80.000 untuk penghasilan hari ini. Emang airnya sudah tidak mendukung, sudah terlalu kecil. Jadi ikan dan udang itu berpengaruh naik ke hutan-hutan ya teman-teman. Ketika air kecil itu emang sangat berpengaruh sekali. Banyaknya ikan dan udang yang naik itu sangat berpengaruh. Kalau semakin kecil airnya, semakin sedikit juga. Ya teman-teman, jadi mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga teman-teman bisa selalu terhibur. Jadi untuk episode dari ini, pasang penangkap kali ini, kita hasilnya nggak terlalu banyak. Ya begitulah teman-teman. Jadi nelayan itu nggak setiap hari dapat banyak, itu enggak. Tapi tetap kita selalu bersyukur karena rezeki yang Allah berikan pada hari ini halal. Semoga saja berkah. Ya kalau untuk beli beras ya dapat banyak kilo lah ya. Oke, saya akhiri video kali ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.